Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 6E Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan menjelaskan materi mengenai transformasi dan inverse Laplace. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Yuni Sonia, Nabila Farah Safiah, Fauziah Apriani, Virial Yifa Nabila, dan Anissa Uswatun Hasanah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah: yang pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Yang ketiga, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Yang keempat, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Secara umum, transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan S seperti di bawah ini. Berikut ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hitunglah transformasi Laplace untuk fungsi undak satuan atau unit step U dalam kurung T. U dalam kurung T sama dengan 0 dengan T lebih kecil daripada 0. Selanjutnya, U dalam kurung T sama dengan 1 dengan T lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada pembahasan contoh soal yang pertama. Di sini dapat dilihat pembahasannya, lalu dari hasil hitungan tersebut didapatkan hasil 1/S. Saya, Anissa Uswatun Hasanah, akan melanjutkan presentasi mengenai materi transformasi dan inverse Laplace. Di sini ada soal yang kedua, hitunglah transformasi Laplace dari Ft sama dengan E pangkat min AT. Berikut merupakan pembahasan dari soal nomor 2. Untuk mencari transformasi Laplace dari Ft sama dengan E pangkat min AT, kita dapat mencarinya dengan cara Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai T hingga dari E pangkat min AT E pangkat min ST dt. Dan didapatkan hasilnya yaitu 1/S plus A. Untuk mempermudah proses transformasi Laplace, kita dapat menggunakan tabel transformasi Laplace. Yang pertama, jika Ft sama dengan impuls satuan dengan T, maka Fs sama dengan 1. Yang kedua, jika Ft unit step Ut, maka Fs 1/S. Yang ketiga, jika Ft sama dengan T, maka Fs sama dengan 1/S kuadrat. Jika Ft T pangkat N di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka Fs sama dengan N faktorial per S pangkat N plus 1. Dan seterusnya sampai poin 9, jika Ft sama dengan cos omega T, maka Fs sama dengan S per S pangkat 2 ditambah omega pangkat 2. Saya, Fauzia Priani, akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat transformasi Laplace. Yang pertama, Laplace AFT sama dengan AFS. Yang kedua, Laplace F1T plus minus F2T sama dengan F1S plus minus F2S. Yang ketiga, Laplace E pangkat min AT Ft sama dengan F S plus A. Yang keempat, Laplace F
T min A sama dengan E pangkat min AS Fs. Yang kelima, Laplace F T per A sama dengan AF S. Yang keenam, Laplace D per dt Ft sama dengan SFS min F0. Yang ketujuh, Laplace D kuadrat per dt Ft sama dengan S kuadrat Fs dikurang SF0 dikurang D per dt F0. Yang kedelapan, Laplace D pangkat N per dt Ft sama dengan S pangkat N Fs dikurang S pangkat N min 1 F0 dikurang S pangkat N min 2 D per dt F0 dikurang sampai dengan ditambah D pangkat N min 1 per dt pangkat N min 1 F0. Dan yang terakhir, Laplace integral dari 0 sampai T untuk Ft sama dengan 1 per S Fs ditambah 1 per S F pangkat min 1 0. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Tentukan transformasi dari Ft sama dengan T min 3e pangkat min 2t. Untuk pembahasannya, Laplace T min 3e pangkat min 2t sama dengan Laplace T dikurang Laplace 3e pangkat min 2t sama dengan 1 per S kuadrat min 3 1 per S plus 2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per S kuadrat dikurang 3 per S plus 2. Dari sini kita samakan penyebutnya menjadi S plus 2 min 3S kuadrat per S kuadrat S plus 2. Atau juga bisa ditulis menjadi min 3S kuadrat plus S plus 2 per S kuadrat S plus 2. Perkenalkan, nama saya Yunisonia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai inverse transformasi Laplace. Perlu teman-teman ketahui bahwa materi penjelasan yang akan saya jelaskan ini adalah masih berkaitan dengan materi tentang transformasi Laplace, di mana inverse transformasi Laplace ini adalah proses kebalikan dari transformasi Laplace. Kita harus mencari fungsi T dari Laplace tersebut. Sebagai mempermudah teman-teman untuk memahami hal ini, maka akan ada contoh di mana diketahui bahwa A per S kuadrat ditambah A kuadrat adalah transformasi Laplace dari sin AT. Hal ini bisa didapatkan berdasarkan materi penjelasan sebelumnya tentang transformasi Laplace. Ada sebuah tabel untuk mempermudah bagaimana cara mendapatkan transformasi Laplace-nya, maka bisa diketahui hasil dari A per S kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan sin AT. Nah, kalau teman-teman masih belum mengingat untuk tabel tersebut, bisa melihatnya kembali. Dan sehingga kita bisa menulis hasil tersebut dengan simbol dari inverse Laplace ini adalah L besar pangkat min 1 kurung kurawal A per S kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan sin AT. Nah,
Jadi itu untuk pengertian dari inverse transformasi Laplace. Supaya kita dapat memahami materi tentang inverse transformasi Laplace ini dengan jelas, maka kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan inverse transformasi Laplace dari 3S ditambah 1 per S ditambah 2 dikali S dikurang 3. Untuk menyelesaikan persoalan pada nomor yang pertama, maka kita harus menentukan terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal tersebut. Hal yang diketahui pada soal tersebut adalah Fs sama dengan 3S ditambah 1 per S ditambah 2 dikalikan S dikurang 3. Untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, maka kita dapat melakukan sebuah pemisalan terlebih dahulu pada pembilang pecahan tersebut. Maka didapatkan A per S ditambah 2 ditambah B per S dikurang 3. Setelah kita bentuk dalam sebuah pemisalan pecahan, maka kita akan melakukan operasi pengalian silang. Didapatkan A dikali S dikurang 3 ditambah B dikali S ditambah 2 dibagi S ditambah 2 dikalikan S dikurang 3. Setelah dilakukan perkalian silang, maka kita akan mengalihkan bagian pembilangnya. Maka didapatkan AS dikurang 3A ditambah BS ditambah 2B per S ditambah 2 dikalikan S dikurang 3. Setelah terbentuk, setelah dikalikan, maka kita akan mengelompokkan bagian mana saja yang memiliki konstanta dengan yang tidak memiliki. Maka terbentuklah pecahan seperti A ditambah B dikalikan S dikurangi 3A ditambah 2B per S ditambah 2 dikalikan S dikurang 3. Dengan hasil ini, maka kita bisa melihat kembali pada apa yang diketahui, di mana A ditambah B dikalikan S dikurangi 3A ditambah 2B itu adalah sama dengan seperti 3S ditambah 1. Maka 3S ditambah 1 ini adalah sama dengan A ditambah B dikalikan S dikurangi 3A ditambah 2B. Nah, setelah kita tahu hal tersebut, maka kita akan membentuk persamaan tersebut dalam bentuk persamaan-persamaan. Nah, maka didapatkan A ditambah B sama dengan 3 sebagai persamaan pertama, dan min 3A ditambah 2B sama dengan 1 sebagai persamaan kedua. Setelah diketahui persamaan-persamaan tersebut, maka kita akan mencari nilai dari A dan B. Untuk mencari nilai tersebut, akan dilakukan proses eliminasi persamaan pertama dan kedua. Maka kita langsung memasukkan saja persamaan pertama dan persamaan keduanya. Lalu kita lihat kedua persamaan tersebut apakah ada
nilai yang dapat dikurangkan yang dimana hasilnya adalah 0. Karena tidak ada, maka kita akan melakukan perkalian terhadap dua persamaan tersebut. Persamaan pertama kita kalikan dengan 2 dan persamaan kedua akan kita lakukan dengan pengalian 1. Maka didapatkan persamaan 1 adalah 2A ditambah 2B sama dengan 6 dan persamaan 1 karena dikalikan 1 maka masih tetap sama, yaitu min 3A ditambah 2B sama dengan 1. Setelah itu, maka kita dapat mengkurangkan persamaan-persamaan tersebut, maka didapatkan 2A dikurangi min 3A bernilai 5A, 2B dikurangi 2B bernilai 0, dan 6 dikurangi 1 bernilai 5. Maka kita bisa dapatkan nilai A-nya adalah 5 dibagi 5 sama dengan 1. Setelah kita mengetahui salah satu nilai dari yang ditanyakan, maka kita dapat langsung substitusikan untuk mendapatkan nilai yang satunya lagi. Untuk mensubstitusikan ini, kita dapat mengambil salah satu persamaan yang diambil bisa persamaan 1 dan persamaan 2, tapi di sini saya akan mengambil persamaan yang pertama. Jadi, A ditambah B sama dengan 3. Karena nilai A sudah diketahui, maka kita dapat substitusikan nilainya, yaitu 1 ditambah B sama dengan 3. Maka untuk mendapatkan nilai B, itu adalah 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Maka dapat kita simpulkan nilai A adalah 1 dan nilai B adalah 2. Untuk selanjutnya kita akan kembali lagi ke sebuah yang kita ketahui, yaitu 3S ditambah 1 per 3 ditambah 2 dikalikan S dikurang 3, maka kita masukkan terlebih dahulu pecahan yang kita ketahui tadi, yaitu A per S ditambah 2 ditambah B per S dikurang 3. Karena sudah diketahui nilai A dan nilai B-nya, maka bisa langsung disubstitusikan menjadi 1 per S ditambah 2 ditambah 2 per S dikurang 3. Maka dari itu, kita mendapatkan hasil dari inverse transformasi Laplace, yaitu 1 per S ditambah 2 ditambah 2 per S min 3. Karena ini belum sederhana, maka kita akan menyederhanakan sesuai dengan apa yang sudah diketahui berdasarkan tabel transformasi Laplace. Kita bisa melihat kembali ke tabel tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, maka didapatkan nilai inverse transformasi Laplace-nya adalah E pangkat min 2T ditambah 2E pangkat 3T. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari L inverse 3S ditambah 1 per S ditambah 2 dikalikan S dikurang 3 adalah sama dengan E pangkat min 2T ditambah 2E pangkat 3T.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firiali Nabila akan melanjutkan penjelasan contoh soal yang kedua, yaitu tentukan L inverse dari pembilangnya, yaitu 4S kuadrat dikurangi 5S plus 6 dengan penyebutnya S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, di sini kita bisa temukan hasilnya bahwa 4S kuadrat dikurangi 5S plus 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4, maka di sini kita bisa faktorkan menjadi A per S plus 1 ditambah BS plus C per S kuadrat ditambah 4. Nah, di sini kita bisa temukan bahwa kita bisa menyamakan ke penyebutnya ya, karena di sini kan kita menemukan dua persamaan, maka kita bisa samakan penyebutnya. Menjadi 4S kuadrat dikurangi 5S ditambah 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4. Di sini kita samakan penyebutnya, yaitu S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, karena kita ingin samakan penyebutnya, maka si yang A ini bisa dibagi dengan penyebutnya nih yang nggak ada. Berarti kan karena A ini tadinya punyanya penyebutnya adalah awalnya S plus 1, berarti yang dia tidak ada adalah S kuadrat ditambah 4. Maka A-nya ini dikalikan dengan S kuadrat ditambah 4. Begitu pula dengan yang BS plus C. Berarti BS plus C-nya itu dikali dengan S plus 1. Nah, kemudian untuk yang baris ketiga yaitu 4S kuadrat dikurangi 5S plus 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4 sama dengan, nah hasil ini kita bisa temukan dari baris kedua, yaitu karena yang baris keduanya ini mereka dikali-kalikan, mereka bentuknya seperti itu, mereka sebenarnya bisa dikali-kalikan. Kali awan, yaitu menjadi A dikali S kuadrat menjadi AS kuadrat, A dikali 4 menjadi 4A. Kemudian ditambah, nah BS plus C ini bisa dikali dengan S plus 1, berarti kita kali awan juga. Berarti BS-nya itu dikali S, berarti BS kuadrat, terus BS-nya dikali 1 juga BS, berarti BS kuadrat ditambah BS. Kemudian C-nya juga bisa dikali S dan dikali 1, berarti C ditemukan C dikali S berarti jadi CS, C dikali 1 menjadi C. Nah, di baris ketiga ini kita kelompokkan yang sejenisnya. Berarti 4S kuadrat dikurangi 5S plus 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4 menjadi A plus B, karena tadinya awalnya AS kuadrat ditambah BS kuadrat, karena mereka sama-sama memiliki S kuadrat, maka S kuadratnya dikeluarkan menjadi, maka bentuknya menjadi seperti itu, menjadi A plus B dikali S kuadrat ditambah B-nya juga sama, B plus C-nya juga sama, karena mereka awalnya memiliki sama-sama memiliki S, maka S-nya bisa dikeluarkan, maka ditemukan B ditambah C dikali S, kemudian ditambah 4A ditambah C. Nah, dari sini juga kita bisa temukan oh ya, itu juga dengan penyebutnya yaitu S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4. Karena di sini kita punya 3 bersamaan, nah berarti di sini kita bisa mencari A-nya, B-nya, dan juga C-nya. Di sini ada 3 bersamaan, maka di sini kita bisa lihat bahwa A plus B sama dengan 4, B plus C sama dengan negatif 5, dan P4A plus C sama dengan 6. Nah, ini persamaan 1, 2, 3 ya. Nah, di sini kita bisa temukan A, B, dan C-nya itu dengan menggunakan cara eliminasi. Nah, yang pertama ingin kita eliminasi adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita temukan bahwa A plus B itu A plus B ini karena dia tidak mempunyai C, sementara untuk persamaan kedua dia mempunyai C, maka kita gunakan 0. Berarti A ditambah B ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian yang persamaan keduanya karena dia tidak mempunyai A, maka kita gunakan 0 juga. Berarti 0 ditambah B ditambah C sama dengan negatif 5. Nah, di sini kita bisa lihat yang sejenis itu adalah yang B. Berarti kita bisa mengeliminasi yang B ya. Nah, untuk menentukan dia itu dikurang apa ditambahnya itu dilihat dari, karena yang sejenisnya ini dia mempunyai tandanya itu positif, tandanya itu sama atau tidak. Kalau sama, dia bisa dikurangi. Kalau dia berbeda, dia bisa dijumlahkan. Itu karena kita bisa mengeliminasi, artinya menghabiskan gitu. Maka ditemukan berarti karena A-nya itu dikurangi 0 menjadi A, B plus B itu dikurangi menjadi habis ya. Berarti 0 dikurangi C berarti menjadi negatif C, 4 dikurangi 5 berarti di sini bisa dijumlahkan menjadi 9. Maka ini ditemukan A min C sama dengan 9 menjadi persamaan 4 ya. Kemudian di sini
Karena kita sudah temukan persamaan 4, di sini kita bisa eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 3. Kenapa bisa 4 persamaan 4 sama persamaan 3? Karena sejenis ya. Karena di sini kan sejenis, karena si A-nya itu punya C juga, si A-nya itu ada, mereka sama-sama punya A sama C, tapi tidak dengan B. Berarti kita di sini bisa persamaan 4-nya yaitu A ditambah, karena B-nya nggak ada ya, kita gunakan 0, A ditambah 0 dikurangi C sama dengan 9. Terus dengan persamaan 3-nya yaitu 4A ditambah juga tidak memiliki B, berarti menggunakan 0, 4A ditambah 0 ditambah C sama dengan 6. Nah, di sini kenapa kita bisa jumlahkan? Karena yaitu tadi, karena yang sejenis adalah yang C, maka kita bisa lihat bahwa C ini tandanya berbeda, berarti kita bisa jumlahkan. Berarti A ditambah 4A sama dengan 5A, 9 ditambah 6 sama dengan 15, berarti A-nya itu bisa ditemukan yaitu hasilnya 3. Kemudian karena A-nya ditemukan 3, kita bisa substitusi A ini sama dengan 3 ini ke dalam persamaan 1. A ditambah B sama dengan 4, berarti A-nya bisa menjadi 3 ditambah B sama dengan 4. 3-nya pindah ruas menjadi B sama dengan 4 negatif 3, berarti B-nya bisa menjadi sama dengan 1. Kemudian substitusi B, karena B-nya sudah ditemukan, berarti substitusi B sama dengan 1 ke dalam persamaan 2, yaitu B negatif C sama dengan negatif 5, 1 ditambah C sama dengan negatif 5. Nah, di sini 1 pindah ruas ya, yang tadinya dia positif, kalau pindah ruas ke kanan, itu dia berarti bisa menjadi negatif gitu. Berarti C sama dengan negatif 5 dikurangi 1, maka ditemukan C-nya sama dengan negatif 6. Nah, di sini kita bisa temukan bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 6. Nah, ini kita bisa substitusikan mereka ke dalam persamaan tadi. Berarti 4S kuadrat dikurangi 5S ditambah 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, di sini kan persamaannya tadi kita bisa lihat ya, A per S plus 1 ditambah BS plus C per S kuadrat ditambah 4. Nah, kita ubah nih A sama B-nya sama C-nya menjadi apa yang tadi sudah kita temukan. Berarti 4S kuadrat dikurangi 5S ditambah 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4 sama dengan A-nya diubah menjadi 3, B-nya diubah menjadi 1 S ya, dikurangi 6 pernya itu berarti S plus 1 per S kuadrat ditambah 4. Nah, di sini untuk yang baris ketiganya juga sama. 4S kuadrat dikurangi 5S ditambah 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4 sama dengan 3 per S plus 1 ditambah. Nah, di sini sebenarnya bentuknya sama aja dengan yang baris kedua, tetapi mereka hanya dipisahkan. Yang tadinya 1S min 6 per S kuadrat ditambah 4 ini dia gabung, itu mereka bisa dipisah. Karena sama aja sebenarnya. Nah, S-nya kenapa dia bisa S doang? Sebenarnya satu itu sebenarnya nggak perlu ditulis ya. Dengan adanya variabel S-nya aja itu dia udah menandakan bahwa dia memiliki koefisien 1. Berarti di sini 3 ditambah S dikurangi 6 dengan penyebutnya 3 itu S plus 1. Terus penyebutnya S itu S kuadrat ditambah 4 dan penyebutnya 6 itu S kuadrat ditambah 4. Nah, di sini kenapa bisa kita pecah? Karena kita untuk memudahkan hasilnya. Hasilnya itu untuk yang di baris keempatnya itu kita bisa lihat nih, 4S kuadrat dikurangi 5S ditambah 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4. Nah, di sini kita bisa bentuk menjadi 3 per S plus 1 ini dia ada bentuknya bahwa 1 per S plus 1 itu bisa menjadi koefisien dengan variabelnya itu E min T gitu, E min T bentuknya. Itu ada di dalam tabel transformasi Laplace. Nah, di sini juga ditambah S per S kuadrat ditambah 2. Nah, ini di sini kenapa dia bisa menjadi 2 kuadrat, yaitu tadi karena supaya kita bisa temukan hasilnya gitu ya. Nah, 2 kuadrat itu dari 4. 4 itu bisa difaktorkan. 4 itu faktor dari berapa sih gitu kan? Berarti jadi dari 2 dikali 2 kan, atau sama dengan 2 pangkat 2. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 6 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka ditemukan hasilnya bahwa L inverse atau L A pangkat min 1 dengan pembilangnya 4S kuadrat minus 5S ditambah 6 per S plus 1 dikali S kuadrat ditambah 4 memiliki hasil 3E pangkat negatif T ditambah cos 2T dikurangi 3 sin 2T. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.